Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini saya tidak akan membahas terkait apakah nasab Ba'alawi itu sahih atau tidak. Kali ini tepat di tanggal 8 Syawal saya akan membahas terkait tradisi Lebaran Ketupat yang biasa dilakukan oleh umat muslim di Indonesia. Tepat di tanggal 8 Syawal ini biasanya makan ketupat bersama atau lontong, baik di musola atau di masjid atau di balai desa atau bahkan di tempat-tempat yang lain. Dan tradisi ini sudah turun-temurun. Dan ini saya rasa sebagai tradisi yang baik dan tidak menyimpang dari ajaran syariat. Namun saya menemukan satu video. Video ini dari Ustadz Wahabi nampaknya. Jadi Ustadz Syafiq Reza Basalamah ini mengkritik terkait tradisi Lebaran Ketupat. Kata Ustadz Reza Basalamah bahwa Rasulullah ini tidak melakukan Lebaran Ketupat. Kata Ustadz Syafiq Reza Basalamah, kalau urusan agama kita harus kembali ke ajaran Rasulullah. Ya ini kan budaya, jadi budaya tradisi, dan tradisi ini tidak menyimpang dari ajaran Islam. Atau di situ ada nilai-nilai positif. Kenapa? Di situ simbol syukur kita kepada Allah, saling berbagi, kemudian makan bersama. Bukankah makan bersama yang didahului dengan doa bersama ini sebuah hal yang positif? Memang Rasulullah tidak melakukan Lebaran Ketupat di tanggal 8 Syawal. Tapi kan apa iya sih sebuah tradisi atau budaya kemudian disangkut pautkan dengan apakah Rasulullah dulu melakukan atau tidak? Ini akan menjadi sangat aneh. Ya kalau mau mengikuti ajaran Rasulullah yang asli ya Rasulullah makannya kurma, kita ya harus makan kurma, jangan makan nasi, jangan makan mie instan. Jadi ada batasan-batasannya di mana kita harus mengikuti ajaran Rasulullah ini yang berkaitan dengan syariat. Nah kalau soal tradisi atau budaya, masing-masing negara, masing-masing daerah ini punya tradisi yang berbeda-beda. Selagi tradisi itu tidak menyimpang dari syariat, ya no problem, nggak masalah. Nah sebelum saya masuk pada panjang lebar pembahasan ini, saya tampilkan dulu cuplikan video dari Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Ini durasinya saya percepat saja, durasinya ada 5 menit. Saya harap penonton bisa menyimak hingga tuntas agar paham apa yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq Reza Basalamah, dan kemudian akan saya komentari dengan komentar yang sederhana. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah. Hari ini nih hari ke-7 dari bulan Syawal. Ada sebuah tradisi di Jawa ini yang mungkin semua udah pada tahu ya. Bagi yang tinggal di Jawa atau mungkin dengan adanya media semua pada tahu, yaitu tradisi Lebaran Ketupat atau yang dikenal dengan Syawalan, atau di Jawa Tengah disebut bakdo kecil atau bakdo kupat. Nama yang berbeda-beda, tapi tradisi ini hanya ada di Jawa. Kalaupun ada di tempat lain, ada di Ana baca ada di Lombok, kemudian di Manado, kemudian ada di Kolaka. Sebenarnya tradisi tersebut berasal dari Jawa. Seorang muslim
ketika beragama, ketika dia beramal, ketika dia berucap, maka semuanya apabila itu berkaitan dengan urusan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah semuanya dilandasi dengan ilmu. Berkaitan dengan tradisi lebaran ketupat ini, ada satu hal yang ingin Ana bahas berkaitan dengan hubungan lebaran ketupat dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena di berita-berita yang Ana baca, kemudian di tulisan tentang sejarah lebaran ketupat ini, mereka menyebutkan seperti di sini, di Madura. Disebutkan di Madura, tradisi lebaran ketupat ini biasanya disebut dengan terater. Terater itu artinya kirim makanan ke tetangga, berbagi dengan tetangga. Sejatinya itu sesuatu yang indah untuk menjalin hubungan baik antara tetangga dengan masyarakat di sekitarnya. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap tanggal 7 Syawal. Hari ini tanggal 7 Syawal. Setelah umat muslim selesai melaksanakan ibadah puasa sunnah selama 6 hari di bulan Syawal. Ingat, terateran itu diadakan setelah puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang ingin Anda tanyakan, apakah sekarang yang terjadi di masyarakat, mereka benar mengadakan lebaran ketupat itu setelah puasa 6 hari di bulan Syawal? Atau ternyata orang-orang yang melaksanakan itu, orang-orang nggak puasa di bulan Ramadan, puasa 6 hari bulan Syawal juga tidak melaksanakan. Kemudian untuk apa lebaran ketupat itu diadakan? Sejatinya Rasulullah SAW tidak pernah mengadakan lebaran setelah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau urusan ketupat, memang makanannya ketupat disebutkan. Makanannya ya opor, itu yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Jawa mungkin. Kita tidak bicara tradisi makanannya. Kemudian disebutkan di sini pula, tradisi ini sekaligus sebagai tanda syukur kepada Tuhan karena diberikan kemampuan melanjutkan puasa selama 6 hari di bulan Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Yang Anda lihat, lebaran ketupat ini terus dihidupkan, terus dilestarikan. Puasa 6 harinya nggak ada. Nggak ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi kalau memang ingin bersyukur, bebas orang melampiaskan rasa syukurnya itu. Dia mengundang tetangganya, mau berbagi makanan dengan siapa, bebas. Dan itu tidak ada kaitannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal saja. Apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita merasa ingin mensyukurinya dan itu kewajiban bagi kita, maka kita boleh berbagi makanan dengan mereka. Yang kedua di Kudus nih. Di Kudus disebutkan Syawalan atau lebaran ketupat dirayakan dengan prosesi. Kita lihat nih. Ini tradisi kalau memang sudah, ya dalam Islam bukan agama yang menentang tradisi. Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh-boleh saja. Tapi dalam urusan beragama, ingat kita mengikuti Rasulullah SAW karena beliau panutan. Syawalan atau lebaran ketupat dirayakan di Kudus dengan prosesi kirap gunungan 1000 ketupat di Kudus, Jawa Tengah. Gunungan terdiri dari susunan 1000 ketupat dan ratusan lepet yang diarak dari rumah kepala desa setempat menuju Masjid Sunan Muria. Mereka mengadakan bawa mengarak tersebut. Ada yang menyebutkan bahwasanya lebaran ketupat ini ya sebenarnya dulu Wali Songo atau Sunan Kalijaga mungkin yang pertama merintisnya, umpamanya kita lihat. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang benar dari cerita-cerita tersebut, tapi jelas ingat jamaah, kita beragama mengikuti Allah dan Rasulnya. Kalau memang benar orang-orang merayakan lebaran kecil itu setelah puasa 6 hari di bulan Syawal, kita lihat apakah Rasulullah SAW mengadakan hal tersebut. Beliau bersyukur bersama para sahabatnya, berkumpul di masjid, makan bareng, buka bersama paling tidak lah. Ini hari ke-7 kita buka bersama, makan-makan di masjid. Ya sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ana rasa menurut ilmu yang Ana pelajarin, Allah Ana nggak pernah tahu tentang hal tersebut. Baik. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Ustadz Syafiq Reza Basalamah itu mengkritik terkait tradisi turun-temurun di Indonesia, yaitu lebaran ketupat yang dilakukan oleh Muslim di Indonesia tepat di tanggal 8 Syawal. Kata Ustadz tersebut bahwa seyogianya orang yang melakukan lebaran ketupat, karena lebaran ketupat itu kan simbol dari selesainya puasa sunnah 6 hari setelah lebaran. Seyogianya orang yang menjalankan itu adalah orang yang puasa sunnah. Tapi kata Ustadz tersebut kan, jangan-jangan yang ikut-ikutan lebaran ketupat ini Ramadan saja tidak puasa. Puasa sunnah Syawal saja tidak puasa, tetapi ikut-ikutan lebaran ketupat. Nah, menurut saya, apakah seseorang tersebut Ramadan puasa atau tidak? Ini tidak ada hubungannya dengan ikut-ikutan
mengikuti tradisi lebaran kupat, atau seseorang tersebut tidak puasa sunnah 6 hari setelah lebaran, kemudian ikut tradisi lebaran ketupat, ini juga nggak masalah, karena urusannya sudah beda-beda. Ya walaupun orang yang meninggalkan puasa bulan Ramadan dengan sengaja, ini tentu terkena sanksi dosa. Tetapi tidak ada salahnya ketika orang yang tidak mengikuti atau tidak puasa Ramadan kemudian ikut eh, menghidupkan tradisi lebaran ketupat. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Dan tidak puasa 6 hari setelah lebaran ini juga nggak masalah. Karena apa ya? Karena puasa 6 hari setelah lebaran itu sunnah. Mau dijalankan ya baik, tidak ya, ya nggak masalah. Dan tradisi lebaran ketupat ini sesuatu yang dibolehkan. Itu tidak melanggar syariat. Bahkan dari hukum mubah ini bisa menjadi hukum yang sunnah ketika di situ menimbulkan nilai-nilai yang positif. Dan tradisi di kampung saya ini kan biasanya kalau lebaran ketupat itu biasanya kan orang-orang membawa ketupat atau lontong ke masjid kemudian dimakan bersama, tapi kan diawali dengan doa bersama, diawali dengan membaca tahlil bersama. Nah, ini kan sebuah tradisi yang baik. Sebelum makan bersama itu membaca tahlil. Tahlil itu isinya bacaan Al-Qur'an. Itu kalau orang Wahabi kan kalau tahlil itu bid'ah. Padahal itu bacaannya Al-Qur'an. Kalau bacaan Al-Quran tidak dibid'ahkan. Tapi kalau tahlil yang itu isinya bacaan Quran dibid'ahkan, kan aneh kalau orang Wahabi. Jadi Islamnya ini terlalu kaku. Nah, Islam yang kaku semacam ini ketika orang non-Muslim mencermati, kok Islam ribet banget sih? Dikit-dikit salah, dikit-dikit nggak boleh. Jadi daya tarik Islam di mata non-Islam ini menipis kalau Islam ini tidak luas, itu ya. Jadi saya jelaskan sekilas terkait sejarah tradisi lebaran ketupat, bahwa tradisi lebaran ketupat atau ba'da kupat yang dilaksanakan pada hari ke-7 setelah Idul Fitri ini merupakan fenomena budaya yang menarik, terutama di masyarakat Jawa. Berikut adalah tinjauan singkat mengenai boleh atau tidaknya tradisi tersebut dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang agama atau fikih. Secara hukum fikih, merayakan lebaran ketupat. Ini hukumnya boleh atau mubah, selama tidak dianggap sebagai bagian dari ibadah wajib atau menggantikan hari raya yang ditetapkan syariat, seperti halnya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi sepanjang kita tidak meyakini bahwa lebaran ketupat itu wajib seperti halnya Idul Fitri dan Idul Adha, ya nggak masalah. Nah, kaitan dengan puasa Syawal, tradisi ini biasanya menjadi penanda selesainya puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Umat muslim disunahkan berpuasa dari tanggal 2 hingga 7 Syawal, sehingga perayaan pada hari ke-8 menjadi simbol syukur. Nah, soal silaturahmi dan sedekah, esensi dari lebaran ketupat adalah makan bersama, berbagi makanan ke tetangga, dan menyambung silaturahmi. Dalam Islam, memberi makan orang lain dan mempererat tali persaudaraan adalah perbuatan yang sangat dianjurkan. Kemudian yang kedua, sudut pandang budaya dan sejarah. Tradisi lebaran ketupat dipercaya diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga sebagai metode dakwah yang memadukan ajaran Islam dengan kearifan lokal. Soal filosofi ketupat, kata ketupat atau kupat dalam bahasa Jawa sering dikaitkan dengan ngaku lepat. Ngaku lepat ini berarti mengakui kesalahan. Jadi kupat. Orang Jawa biasanya menamai ketupat dengan kupat. Itu singkatan dari ngaku lepat, mengakui salah. Dan juga laku papat, 4 tindakan, yaitu lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Dalam tradisi Jawa, ketupat atau kupat ini bukan sekedar makanan,
melainkan simbol dakwah yang diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga melalui filosofi laku papat, 4 tindakan tadi. Nah, berikut adalah penjelasan dari keempat kata tersebut. Yang pertama, lebaran. Berasal dari kata lebar yang berarti selesai atau usai. Maknanya, menandakan telah selesainya waktu berpuasa di bulan Ramadan. Pintu ampunan telah terbuka bagi mereka yang menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, luberan. Berasal dari kata luber yang berarti tumpah atau meluber. Maknanya, simbol berbagi dan bersedekah. Budaya memberikan zakat fitrah serta berbagi makanan, seperti mengantarkan ketupat ke tetangga, adalah perwujudan dari rasa syukur atas kelimpahan rezeki yang diberikan Allah. Kemudian yang ketiga, leburan. Berasal dari kata lebur yang berarti habis atau melebur menjadi satu. Lah maknanya, momen untuk saling memaafkan segala dosa, kesalahan, dan rasa benci di antara sesama manusia dilebur atau dihapuskan sehingga hubungan kembali harmonis tanpa sekat. Kemudian yang keempat, laburan. Berasal dari kata labur atau kapur putih yang digunakan untuk memutihkan dinding. Jadi labur itu semacam cat yang biasa dipakai orang dulu untuk mengecat dinding kayu. Tapi bukan cat itu, cuma cat orang desa zaman dulu. Nah, setelah dosa-dosa dilebur, hati manusia diharapkan kembali menjadi putih bersih seperti dinding yang baru dilabur, serta berkomitmen untuk menjaga perilaku baik ke depannya. Nah, filosofi ini menunjukkan bahwa perayaan Lebaran Ketupat bukan hanya soal makan-makan, tapi juga tentang transisi spiritual dari manusia yang penuh hilaf menjadi pribadi yang lebih bersih dan dermawan. Harmonisasi sosial, tradisi ini berfungsi sebagai perekat sosial di masyarakat, di mana warga berkumpul di masjid atau balai desa untuk doa bersama. Kemudian yang ketiga, batasan yang perlu diperhatikan. Agar tradisi ini tetap berada dalam koridor yang baik, ada beberapa hal yang perlu dijaga. Hindari keyakinan keliru. Jangan meyakini bahwa Lebaran Ketupat adalah hari raya wajib yang setara dengan Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian niat yang benar. Niatkan sebagai bentuk syukur kepada Allah atas kelancaran ibadah puasa dan sebagai sarana bersedekah. Kemudian tidak berlebihan. Rayakan dengan sederhana dan hindari pemborosan yang tidak perlu. Kesimpulannya adalah Lebaran Ketupat diperbolehkan sebagai tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai positif seperti sedekah dan silaturahmi, asalkan dipahami sebagai adat istiadat dan bukan ritual agama yang bersifat wajib. Jadi pada intinya, tradisi atau budaya turun-temurun Lebaran Ketupat yang biasa dilakukan Muslim di Indonesia tepat di tanggal 8 Syawal. Ini bukanlah sebuah perbuatan yang melanggar syariat. Toh di situ punya nilai positif. Apa nilai positifnya? Ya mempererat persaudaraan. Di situ makan bersama, kemudian doa bersama. Sebelum makan diawali dengan bacaan tahlil. Dan masyarakat Muslim Indonesia ini tahu bahwa budaya Lebaran Ketupat itu tidak wajib. Ya buktinya hari ini saya juga tidak Lebaran Ketupat. Tetapi di masjid sana lagi pada makan bersama Lebaran Ketupat. Tetapi walaupun saya tidak ikut Lebaran Ketupat, tetapi saya tidak kemudian mengatakan itu tidak boleh. Boleh, itu bagus malah. Wong di situ silaturahmi, kemudian berbagi, makan bersama, kemudian sebelum makan diawali dengan doa yaitu membaca tahlil bersama. Jadi letak salahnya di mana? Kalau orang Wahabi kan dikit-dikit kembali ke ajaran Rasulullah. Rasulullah katanya dulu tidak melakukan hal semacam itu. Ya iya, memang Rasulullah dulu tidak melakukan hal semacam itu. Tetapi apakah kalau Rasulullah dulu tidak melakukan hal semacam itu, kemudian itu menjadi sebuah perbuatan yang dilarang dalam agama? Kan belum tentu. Karena itu tidak melanggar undang-undang syariat. Ya kalau pengen benar-benar ikut pada Rasulullah,
Rasulullah makan kurma ya kita jangan makan nasi, kita jangan makan kupat atau lontong, kita harus makan kurma seperti Rasulullah. Kalau kita makan nasi, ketupat atau lontong ya berarti kita tidak itba kepada Rasulullah, kan begitu. Rasulullah dulu memakai onta sebagai kendaraan. Kalau ingin ikut Rasulullah secara sebenar-benarnya, ya kita naik onta, jangan naik motor, jangan naik mobil, apalagi naik pesawat terbang. Itu kan tidak ikut pada Rasulullah. Rasulullah dulu tidak makan pakai sendok atau garpu. Kemudian kita sekarang makan sendok dan garpu. Berarti kita tidak ikut pada ajaran Rasulullah. Ya ini repot kalau kita mengikuti ajaran Wahabi yang kaku semacam ini. Jadi mana yang seharusnya dilarang dan mana yang itu tradisi atau budaya yang tidak bertabrakan dengan syariat. Nggak masalah, nggak masalah. Lebaran ketupat yang biasa dilakukan di tanggal 8 Syawal ini sebuah tradisi turun-temurun yang diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Jadi itu nggak masalah, nggak masalah. Toh itu punya nilai filosof yang tinggi. Kenapa? Jadi situ mempererat persaudaraan, kemudian saling berbagi karena biasanya kan tukar-tukar makanan itu. Makanan yang saya yang membawa nanti dimakan oleh orang lain dan saya makan milik orang lain. Itu seterusnya. Kemudian diawali dengan doa sebelum makan bersama. Jadi nilainya itu nilai plus. Kalau nilai plus, kemudian di situ dianggap sebagai bid'ah, Rasulullah tidak melakukan hal semacam itu, kemudian dilarang. Ini parah, parah. Jadi Islam itu tidak luas kalau menurut pandangan orang Wahabi. Kalau menurut orang Wahabi nanti repot lagi. Rasulullah pakai sorban, pakai udang-udang. Nah saya pakai peci dan pakai kaos macam ini. Ini bid'ah nanti. Bid'ah karena tidak itba kepada Rasulullah, kan berat. Jadi pada intinya apa? Pada intinya sebuah tradisi atau budaya yang mana masing-masing negara atau wilayah ini punya budaya atau tradisi yang berbeda-beda. Selagi budaya atau tradisi itu tidak bertentangan dengan ajaran syariat atau bahkan justru menimbulkan efek positif, ya sudah, jalankan saja, nggak masalah. Nggak ada larangan sama sekali dalam dalam syariat. Kalau misalnya sekarang umumnya kan, kalau yang muda-muda biasanya setelah lebaran ketupat makan kupat bersama di masjid atau musola pagi-pagi, kemudian ada yang punya rencana, ayo kita ke pantai bareng, ayo kita ke tempat wisata bareng. Ini nggak masalah juga, nggak masalah kalau memang ada biaya. Nanti ketemu Ustadz Syafiq Reza Basalamah, oh itu bid'ah, bid'ah. Rasulullah tidak melakukan hal semacam itu dulu. Ya menurut saya nggak masalah. Orang rekreasi, orang cari hiburan itu kan boleh, selagi hiburannya tidak maksiat. Kalau sekedar pergi ke pantai, menikmati indahnya alam, itu salahnya di mana? Nggak salah kan? Nggak salah ya? Nggak bertabrakan dengan syariat, ya sudah, nggak usah dibahas. Saya tidak akan membawa dalil baik Al-Quran maupun hadis, karena ini masalah remeh. Kalau saya ditanya apakah ada dalil baik dari Al-Quran atau hadis terkait lebaran ketupat, banyak, banyak. Kenapa? Ya karena esensi dari lebaran ketupat adalah berbagi, silaturahmi, mempererat persaudaraan. Anjuran-anjuran semacam itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Dan itu banyak sekali anjurannya, jadi nggak perlu saya kutip. Karena ini masalah yang remeh. Yang jelas itu budaya atau tradisi yang tidak berseberangan dengan ajaran Islam. Dan itu boleh. Saya tutup kajian ini, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.